Halo semuanya, apa kabar kalian? Gimana? Puasanya lancar? Aku ucapkan selamat menunaikan ibadah bulan puasa Ramadan bagi kalian yang menjalankan. So guys, belum lama ini viral berita baik di televisi maupun sosial media terkait korupsi pada kasus timah yang menyeret suami dari aktris wanita dan Crazy Rich Pantai Indah Kapuk Helena Lim. PT Timah TBK Teens tahun 2015 sampai dengan 2022. Keduanya kini ditahan oleh Kejaksaan Agung. Nah, for your info nih gengs, Helena Lim ini muncul di beberapa podcast YouTube seperti Boy William dan Ashanti. Pembahasan dalam video itu apa sih, Sinar? Yah, tidak lain dan tidak bukan seputar kekayaan dan gaya hidup Madam Helena. So guys, menurut berita yang beredar, hingga saat ini, tim penyidik telah memeriksa total 142 orang saksi dalam perkara ini. Jadi gengs, modus dan peran Crazy Rich Pondok Indah Kapuk tersebut dalam perkara dugaan korupsi timah ini adalah pada tahun 2018 dan 2019. Jadi gengs, modus dan peran Crazy Rich Pik tersebut dalam perkara dugaan korupsi timah ini adalah pada tahun 2018 dan sampai dengan 2019. Tersangka Helena selaku manajer PT KSA diduga kuat telah membantu mengelola hasil tindak pidana kerjasama sewa-menyewa peralatan processing peleburan timah di wilayah IUP PT Timah TBK. Perbuatan itu dilakukan dengan memberikan sarana fasilitas kepada para pemilik smelter dengan dalih menerima atau menyalurkan dana Corporate Social Responsibility atau CSR yang sejatinya menguntungkan diri tersangka sendiri dan para tersangka yang lainnya. Dan tersangka Helena ini telah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Salemba, Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan, terhitung mulai tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan 14 April 2024. Oke, sekarang kita masuk ke ranah kronologinya. Kronologi kasus korupsi timah tersangka HT alias ASN merupakan pengembangan penyidikan dari tersangka sebelumnya yang sudah dilakukan penahanan, yakni tersangka TN alias AN dan tersangka AA. Kemudian mengenai tersangka SG alias AW dan tersangka MBG. Kedua tersangka ini memiliki perusahaan yang melakukan perjanjian kerjasama dengan PT Timah TBK pada tahun 2018 tentang sewa-menyewa peralatan processing peleburan timah. Adapun perjanjian tersebut ditandatangani oleh tersangka MRPT alias RJ selaku Direktur Utama PT Timah TBK dan tersangka EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah TBK. Pada saat itu, tersangka SG alias AW memerintahkan tersangka MBG untuk menandatangani kontrak kerjasama serta menyuruh untuk menyediakan biji timah dengan cara membentuk perusahaan-perusahaan boneka guna mengakomodir pengumpulan biji timah ilegal dari IUP PT Timah TBK yang seluruhnya dikendalikan oleh tersangka MBG. Biji timah yang diproduksi oleh tersangka MBG tersebut perolehannya berasal dari IUP PT Timah TBK atas persetujuan dari PT Timah TBK. Kemudian, baik biji atau logam timahnya dijual ke PT Timah TBK untuk mengumpulkan biji timah yang ditambang secara ilegal. Tersangka MBG atas persetujuan tersangka SG alias AW membentuk perusahaan boneka yaitu CP Bangka Jaya Abadi atau BJA dan CP Raja Wali Total Persada atau disingkat dengan RTP. Total biaya yang dikeluarkan oleh PT Timah TBK terkait biaya pelogaman di PT SIP selama tahun 2019 sampai dengan 2002 yaitu senilai, nanti ditulis ya di teks ini karena aku takut salah ngomongnya. Berapa jumlahnya karena kebanyakan. Dana yang segitu banyaknya diperlukan untuk melegalkan kegiatan perusahaan-perusahaan boneka tersebut. PT Timah TBK menerbitkan surat perintah kerja borongan pengangkutan sisa hasil pengolahan atau SHP mineral timah, di mana keuntungan atas transaksi pembelian biji timah tersebut dinikmati oleh tersangka MBG dan tersangka SG alias AW. Selain membentuk perusahaan boneka, tersangka MBG atas persetujuan tersangka SG alias AW juga mengakomodir penambang-penambang timah yang legal di wilayah IUP PT Timah TBK, yang mana nantinya mineral biji timah yang diperoleh dikirimkan ke smelter milik tersangka SG alias AW.
perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara yang dalam proses perhitungannya melebihi kerugian negara dari perkara korupsi lain, seperti PT Asabri dan Duta Palma. Selain itu, terdapat kerugian-kerusakan lingkungan akibat adanya aktivitas penambangan ilegal timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi for your info aja nih gengs, aku juga pernah main ke Pulau Bangka Belitung, yang mana kan flight kan, naik pesawat. Jadi kalau kita mau landing, kita tuh udah bisa lihat di permukaan daerah kawasan Bangka Belitung, ya pulaunya tuh udah rusak, banyak kayak kawah-kawah yang buatan gitu, tapi airnya tuh nggak normal. Ada yang warna hijau, ada yang warna biru, ada yang warna coklat, yang mana itu kalau misalkan kita lihat tuh kayak oke, kayak bagus, kayak unik, kayak kawah gitu kan, padahal itu enggak, itu beracun karena terdapat sisa-sisa kimia. Even kalau misalkan ada orang-orang yang datang, nah yang anehnya lagi nih ya, kawah-kawah itu tuh kayak dijadiin orang-orang buat main ke sana karena kayak kelihatannya tuh kayak unik gitu kan, karena airnya biru, ada yang hijau, ada yang coklat, bahkan somehow ada beberapa orang yang berenang di situ. Padahal itu bahaya banget kan, karena udah kecampur dengan kimia. Nah itu dijadiin tempat wisata, gengs, banyak yang main ke sana gitu. Dan aku nanya ke seseorang, bisakah aku berenang ke situ? Dan nggak boleh karena itu bahaya. Tapi mungkin ada orang yang nggak ngerti atau penduduk lokal sana yang mana mungkin kurang edukasi bahwa airnya itu bahaya ya, bahaya banget gitu. Jadi kerusakan ekologisnya tuh udah parah, terus udah gersang, banyak smelter-smelter yang mengebor gitu ya tanah. Ya, jadi kayak rusak banget gitu, gersang, dan itu kerugian banget. Sampai kalau misalkan kalau pemerintah buat ngebenerin atau memperbaikinya itu mungkin butuh triliunan, gengs. Dan lagi-lagi negara yang dirugikan, apalagi masyarakat-masyarakat sekitar yang ada di Bangka Belitung. Oke, balik lagi ke topik. Nah, sekarang ke peran Harvey Muis sebelumnya, Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, mengungkapkan peran Harvey dalam perkara ini. Dia mengatakan sekitar 2018 sampai 2019, Harvey selaku perwakilan PT Refine Bangkatin RBT diduga menghubungi Direktur Utama PT Timah saat itu. Nah, sebelumnya telah ditetapkan menjadi tersangka terlebih dahulu oleh Kejagung. Kayak direkturnya PT Timah Tbk ini tuh udah jadi tersangka. Jadi menurut saksi, Harvey ini meminta direktur Timahnya itu mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Setelah beberapa kali pertemuan, dia disepakati kerja sewa menyewa peralatan processing peleburan timah. Ya, jadi di mana tersangka HM mengkondisikan agar smelter PT SIP dan CP, VIP, PT SBS agar berjalan lancar. Padahal kan ini penambang-penambang ilegal ya perusahaannya. Nah, menurut saksi juga si Harvey ini udah atau diduga memerintah para pemilik smelter untuk menyisihkan sebagian keuntungan dari usahanya. Keuntungan itu kemudian dibagi untuk Harvey dan sejumlah tersangka lainnya. Jadi si Harvey ini memfasilitasi beberapa pabrik atau perusahaan ilegal agar mengikuti kegiatan penambangan ilegal, yang dimana kalau penambang ilegalnya itu udah dapet laba, nah nanti si Harvey ini dia kebagian gitu, kecipratan. Tapi tentu Harvey juga punya beberapa tim yang mana nanti timnya juga kebagian. Nah, jadi kejaksaan menduga pemberian uang tersebut disamarkan sebagai dana corporate social responsibility. Dana tersebut disalurkan kepada Harvey melalui perusahaan PT KSI yang difasilitasi oleh tersangka lainnya, yakni Helena Lim. Jadi si Helena Lim ini kayak keuangan atau dana tuh masuk ke Helena Lim dulu gitu. Jadi itu kan termasuknya pencucian uang gak sih? Jadi dari smelter-smelter itu sebelum dikirim ke Harvey Muis dulu, duitnya dikirim dulu ke Helena Lim. Gila gak tuh? Di Indonesia tuh banyak ya kayak pencucian uang gitu, biar semakin banyak tersangkanya gitu loh. Ini gak kelar-kelar ya masalah korupsi kayak begini, kayak terulang setiap tahunnya gitu. Sangat disayangkan. Oleh karena itu, Harvey juga udah ditahan guys, dari 20 hari pertama sejak 27 Maret hingga 15 April 2024.
Kabar ini membuat publik kembali menyoroti pernikahan Sandra Dewi dan Harvey yang digelar sangat mewah tahun 2016 silam. Jadi waktu itu pemberkatannya pernikahan pasangan ini selebriti digelar di gereja katedral. Nah, sementara resepsinya itu digelar mewah di Disneyland Tokyo. Yang mana saat itu untuk memakai jasa di Disneyland Tokyo menghabiskan biaya sekitar 500 juta rupiah dengan 50 tamu undangan. Hal ini membuat para netizen berpendapat bahwa mereka ikut menyumbang untuk biaya pesta pernikahan tersangka. Jadi sangat funny banget gitu ya, mereka bikin pesta pernikahan dari hasil uang korupsi gitu, iya nggak sih? Menurut kalian gimana? Dan ada hal yang tidak terduga bahwa aktris sekaligus penyanyi Dewi Sandra ikut terkena serangan netizen. Ini terbukti di akun Instagram Dewi Sandra dipenuhi dengan kata-kata hujatan di kolom komentar. Membuat Dewi Sandra juga ikut pula menutup kolom komentar akun Instagram miliknya. Jadi pertamanya orang tuh pada ngejar ke akun Sandra Dewi gitu ya, mau ngehujat. Tapi langsung ditutup sama Sandra Dewi. Tiba-tiba mungkin ada kayak netizen FOMO atau yang pengen ikut komen gitu, tapi malah salah sasaran guys, jadi ke Dewi Sandra. Tapi emang bingung ya, namanya tuh kayak dibalik-balik gitu. Terus kayak orang yang kayak baru denger atau yang awam gitu, wajar gak sih kalau salah komentar di akun artis lain gitu. Tapi kasihan juga sih buat Mbak Dewi Sandra, yang sabar ya. So guys, beberapa netizen berpendapat laporan korupsi ini naik akibat adanya beberapa oknum tidak kebagian jatah dari hasil korupsi. Karena di negara tercinta kita ini korupsi itu dilakukan secara berjamaah kan. Kalau aja semuanya dapat gitu nggak akan ada yang ngelapor gengs. Tapi karena mungkin ada pihak mana yang nggak kebagian, jadi kasus ini di blow up. Ya kurang lebih begitulah. Atau bahkan ada yang bilang kalau Harvey Muiz ini sengaja atau kayak dijebak, jadi aset-aset korupsi itu atas nama Harvey gitu. Jadi totally itu tuh bukan punya Harvey semua gitu. Cuman nggak tahu ya, kadang banyak spekulasi liar di sana gitu. Cuman kalau misalkan udah ditetapkan jadi tersangka, ya susah juga ya. Nah, si 271 triliun itu bukan hasil langsung ya dari hasil total aset korupsi, tapi merupakan semacam estimasi atau perkiraan kerugian ekologis maupun ekonomi, keuangan yang dampaknya tuh ke Indonesia. Tapi bisa jadi lebih, tapi bisa jadi kurang. Cuman baru ditaksirkan sebesar 271 triliun. Oke gengs, lanjut ke berita berikutnya. Jadi nih, ada anak selegram Amy Agnia atau biasa dipanggil Agnia Punjabi yang dianiaya oleh babysitternya sendiri hingga mata lebam membiru. Ini parah banget sih. Masa misalnya kita kan babysitter kan udah dapat pekerjaan kan, bukannya kerja yang baik, disayang gitu kan, ini malah dianiaya. Ini sih kata aku bukan orang waras lagi ya kalau sampai melakukan tindakan kekerasan terhadap anak. Itu nggak masuk akal dan jahat banget. Itu menimpa putri selegram Amy Agnia atau anaknya tuh dipanggil Chana yang berusia 3,5 tahun. Jadi diketahui Chana menjadi korban penganiayaan oleh pengasuhnya sendiri, yakni inisialnya IPS. Nah, rekaman CCTV saat penganiayaan itu terjadi juga sempat dibagikan di akun Instagram pribadi milik Agnia. Nah, insiden naas itu berawal pada Kamis 28 Maret 2024 pada pukul 4.18 waktu Indonesia Barat. Atau pas ART lainnya tuh lagi pada sahur ya. Jadi ART yang lain tuh ada di basement. Nah, yang nganiaya ini ada di lantai atas, tepat di kamarnya adik Chana, terus dikunci gitu. Nah, jadi saat itu IPS atau tersangka itu ngehubungin orang tua Chana. Jadi bilang bahwa korban mengalami cedera dan memar akibat jatuh. Nah, si tersangka ini memberitahu orang tua korban melalui sebuah foto yang dikirimkan lewat chat. Namun, Agnia merasa curiga, lantas memutuskan untuk melihat rekaman CCTV kamar sang anak. Jadi, for your info, menurut ibu korban bahwa memang Chana ini beberapa kali ditemukan ada bekas lecet, tapi Agnia tidak mempermasalahkannya. Nah, anaknya mengalami cedera akibat jatuh. Ada memar di mata sebelah kiri dan kening di bagian tengah atas.
Dan dalam video CCTV tersebut terlihat bahwa adik Chana ini keperihan, mengipas-ngipas matanya yang dioleskan oleh babysitternya minyak kutus-kutus. Nah, minyak kutus-kutus ini semacam minyak herbal yang digunakan untuk mengurus atau pijat, relaksasi, dan aromanya itu seperti balsam, yang otomatis itu kalau misalkan kena bagian dalam atau luka luar itu kan perih banget ya. Kita bisa bayangin gitu, orang dewasa aja kadang kayak kena abis ngerokin siapa gitu, pegang balsem gitu ya, pegang mata, itu kan kita pengen nangis banget ya sebagai orang gede gitu juga, apalagi ini balita yang umur 3,5 tahun, dia mau ngomong apa, mau gimana gitu kan, itu sedih banget sih. Nah geng, dari hasil visum tersebut terdapat luka memar di mata sebelah kiri, luka goresan di sebelah kanan dan kiri serta di kening. Mendapati sang putri dianiaya oleh babysitternya, ibunya langsung dong melapor ke pihak kepolisian karena nggak terima. Nah, dikabarkan motif IPS melakukan penganiayaan lantaran adik Chana ini menolak untuk diobati. Ya wajar-wajar aja nggak sih kalau balita itu lagi nggak bisa dibilangin, kadang nggak mau diatur gitu kan, emang umurnya lagi segitu ya, dia bisa mikir apa gitu. Kalau nggak nurut-nurut sedikit sih wajar ya, apalagi itu kan kejadiannya jam 4 gitu, anaknya masih ngantuk lah, masih gimana gitu. Terus ya itu tugas babysitter, mengelola emosi sang anak, mengelola emosinya dia juga gitu, nggak bisa kayak pakai nafsu, pakai amarah gitu kan. Ya kan babysitter kan di training dulu kan di PT atau di yayasan gitu, harusnya bisa menangani bocah-bocah yang lagi tantrum atau lagi nggak mau dibilangin, nggak mau diatur gitu, harusnya bisa kan menghandle itu tanpa emosi, tanpa marah-marah, tanpa kekerasan, karena kan orang tua juga udah mempercayakan sepenuhnya kepada sang pengasuh gitu. Jadi yang kini sang babysitter telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal tentang perlindungan anak. IPS pun terancam hukuman penjara selama 5 tahun. Selama 5 tahun gitu. Menurut kalian sebanding apa enggak gitu kan? Oke guys, sekian video dari aku. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Bagi kalian yang mengetahui update berita dari kasus-kasus yang aku bawakan, jangan ragu untuk komentar di kolom komentar. Dan jangan lupa dibantu like, share, dan subscribe untuk menjadikan channel YouTube ini sebagai hiburan kalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Ciao!